Lisensi ini yang paling bebas dari semua lisensi berlabel Creative Commons. Lisensi jenis ini memungkinkan kita bisa merubah dan menggunakan kembali karya orang lain. Halo, balik lagi sama gue di channel Topik Saja. Ya, kalian pasti pernah menonton channel YouTube Crash atau Calon Sarjana ya. Di dalam channel itu sebagian besar kontennya hasil re-upload dan tidak 100% buatan sendiri. Yang jadi pertanyaan, kok masih bisa ada iklan? Kok nggak ke-banned padahal kebanyakan konten re-upload? Dari mana sih dapat bahan-bahan video atau gambar yang bebas dari copyright? Gini sob, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu lisensi YouTube. Karena itu yang membuat kita tidak bebas menggunakan konten orang lain. Dan gue gak mau kalian nantinya salah kaprah. Nah, sebelum lanjut, silahkan kalian subscribe channel ini. Bila kalian ada saran dan komentar, silahkan kalian tulis aja langsung di kolom komentar. Jadi, ada dua pilihan lisensi saat kita upload sebuah video ke YouTube. Pertama, lisensi YouTube standar. Jadi ini adalah sebuah lisensi buatan YouTube sendiri yang mengcover seluruh video kita agar tidak sembarangan digunakan ulang oleh orang lain. YouTube menjamin hak cipta konten kita dengan nama Content ID, sistem otomatis dari YouTube yang menjaga konten kita tetap aman daripada re-uploader. Bila ada orang lain yang sengaja mengupload ulang konten kita, maka otomatis pemberitahuan re-upload akan muncul dan kita bisa mengambil tindakan akan hal itu. Yang kedua, lisensi Creative Commons. Creative Commons adalah sebuah lisensi yang tidak berasal dari YouTube, tapi YouTube menggunakan lisensi ini sebagai opsi keduanya. Bila kalian googling, cari tahu tentang Creative Commons, maka penjelasannya seperti ini. Creative Commons adalah suatu organisasi yang memfokuskan untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal, agar dapat digunakan kembali dan dibagikan secara luas. Gue ulang ya, secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagikan secara luas. Tapi, tidak semua konten yang berlisensi Creative Commons ini bisa kita gunakan bebas dalam materi video kita. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka aja di Wikipedia apa itu Creative Commons. Tapi di sini gue jelasin singkat aja. Jadi, ada 4 jenis lisensi dari Creative Commons ini. Yang pertama ada lisensi Creative Commons Non-Derivative atau disingkat dengan CC&D. Lisensi ini nggak jauh beda sama lisensi YouTube standar ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau mengupload ulang konten yang berlisensi CC&D ini. Kita hanya bisa menggunakan atau menikmatinya secara legal untuk pribadi, bukan untuk di-share atau dirubah atau untuk digunakan sebagai bahan konten kita. Yang kedua adalah lisensi Creative Commons berjenis non-komersial atau biasa disingkat dengan CC&C. Nah, untuk konten yang berlisensi ini, kita bisa memodifikasi dan kita gunakan dalam konten kita. Tapi, tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial, seperti pasang iklan AdSense, dan kita tidak boleh juga memperjualbelikannya. Atau kita tidak boleh memperjualbelikan karya kita yang di dalamnya terdapat konten berlisensi seperti ini. Tetapi kita bebas menggunakannya selama itu bukan untuk tujuan komersial atau untuk dijual belikan. Dan kita juga harus menaruh kredit pemilik original konten di setiap video yang di dalamnya terdapat konten berlisensi CC&C ini. Yang ketiga adalah lisensi Creative Commons yang berjenis Share Alike atau sering disingkat dengan CC-SA. Lisensi ini mengizinkan orang lain untuk menggunakan karya mereka sama persis dengan lisensi yang diberikan karya aslinya. Tidak ada aturan teknis yang baku untuk aturan lisensi ini. Biasanya, sang kreator yang menggunakan lisensi jenis ini membuat aturan tersendiri bagi orang lain tentang tata cara bagaimana mereka bisa mengambil dan menggunakan kembali karya yang mereka buat. Contoh, ada sebuah channel di YouTube yang membuat berbagai remixing dan remix musik yang orang lain atau kita bisa ambil dan kita bisa menggunakannya di dalam konten kita. Bila dilihat di deskripsi, mereka membuat sendiri tata cara atau aturan bagaimana orang lain bisa menggunakan kembali karya mereka tanpa adanya gugatan copyright. Bahasa singkatnya gini, lu boleh pakai tapi ada syaratnya. Gitu loh ya, jangan pusing. Yang keempat, lisensi Creative Commons jenis Attribution atau bisa disingkat dengan CC BY. Lisensi ini yang paling bebas dari semua lisensi berlabel Creative Commons. Lisensi jenis ini memungkinkan kita bisa merubah dan menggunakan kembali karya orang lain. Si kreator yang menggunakan lisensi ini berarti dia sudah setuju bila karya mereka diambil, diubah, dan diupload kembali oleh orang lain. Meskipun tujuannya untuk komersial seperti AdSense, itu diperbolehkan.
Tetapi si reuploader perlu memberikan kredit yang jelas bagi original kreatornya, baik itu berupa informasi di dalam video kita ataupun penulisan kredit di deskripsi. Sebenarnya sih ada 6 jenis ya, tapi kelamaan lah untuk buat penjelasannya. Dan biasanya yang lainnya itu digunakan di luar YouTube seperti untuk lisensi blog atau yang lainnya. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana atau di mana kita bisa mengambil sebuah konten video atau musik untuk kita gunakan kembali tanpa terkena klaim copyright? Yang pertama untuk musik, kita bisa kunjungi YouTube Audio Library, masuk ke Creator Studio, pilih buat, dan pilih koleksi audio. Di sana banyak tuh pilihan efek audio ataupun musik untuk background tanpa copyright. Atau cari aja di YouTube dengan kata kunci musik no copyright atau audio no copyright. Banyak channel yang menyediakan konten seperti itu. Tetapi ingat, kebanyakan channel seperti ini bersifat Creative Commons Share Alike atau CC-SA. Jadi periksa dulu aturan mainnya sebelum kalian menggunakan konten mereka. Untuk video, caranya dengan mencari video yang berlisensi Creative Commons. Defaultnya, video di YouTube yang berlisensi Creative Commons berjenis Creative Commons Attribution atau CC BY. Jadi kita bisa bebas mengubah dan menggunakannya kembali untuk konten kita. Contoh, misal gue mau buat video tentang luar angkasa, misal. Untuk cari bahan, kita bisa buka di pencarian YouTube, misalnya masukkan kata kunci luar angkasa, misal. Dan di filter kita pilih Creative Commons. Nah, itu adalah video yang bisa bebas kita gunakan. Cara cek jenis lisensinya, pilih salah satu video dan buka aja di deskripsinya. Bila bertuliskan seperti ini, berarti itu video bebas pakai ya. Bisa kita gunakan kembali untuk bahan materi kita. Gimana? Gampang kan? Tapi bentar dulu, jangan skip dulu, jangan senang dulu, jangan langsung praktek. Ada fakta mengejutkan bahwa 80% orang yang re-upload pakai bahan video berlisensi Creative Commons di YouTube mendapat teguran hak cipta. Nah, kok bisa? Ya, bisa. Bukan berarti penjelasan lisensi yang tadi gue jabarkan itu tidak benar. Bukan, tapi banyak orang yang mengakali masalah lisensi ini untuk kepentingannya pribadi atau untuk kepentingannya sendiri. Oke, kita telusuri lebih dalam kenapa bisa seperti itu. Masalah nomor 1. Banyak channel yang tidak bertanggung jawab yang mengupload ulang sebuah video yang bukan berlisensi CC BY atau berlisensi Creative Commons dan mengubahnya menjadi berlisensi Creative Commons atau CC BY tadi. Dan orang-orang yang mengambil sebuah bahan konten dari channel ini terkena getahnya dengan mendapatkan pelanggaran klaim copyright dari orang yang mempunyai original kontennya. Jadi channel yang tidak bertanggung jawab ini mengubah sebuah lisensi konten yang bukan miliknya menjadi lisensi bebas pakai. Masalah yang kedua adalah banyaknya channel penipu atau channel yang menipu yang sengaja menerapkan lisensi Creative Commons CC BY tadi pada konten mereka untuk dipakai banyak orang. Akan tetapi, setelah sebuah konten orang lain yang menggunakan karya si penipu itu menghasilkan banyak view, lisensi original dari si penipu itu dirubah menjadi lisensi berbayar atau lisensi YouTube standar. Dan pada akhirnya diklaim dan pendapatan iklannya menjadi milik si channel penipu ini. Gimana? Kejam kan dunia per-YouTuban? Tenang aja sob, masih ada cara lain mendapatkan bahan video yang full aman dari copyright, yaitu dengan cara mencari video berlisensi Creative Commons juga di YouTube, tapi yang di videonya memberikan jelas tata cara penggunaannya. Contoh seperti ini, lisensinya jelas, asal sumber originalnya jelas, dan cara pemakaian kreditnya pun jelas. Gue rasa ini aman ya. Dan kalau misalnya dapat video yang berlisensi Creative Commons tapi tidak ada deskripsi sama sekali, menurut gue mending tinggalin aja lah daripada dapat getahnya nanti. Masalah selanjutnya adalah sedikit sekali original konten yang benar-benar jujur menerapkan lisensi bebas pakai ini. Alhasil, sumber sangat sedikit dan resiko para re-uploader sangat besar. Untuk mengakalinya, mereka yang sudah lama bermain re-upload, itu mereka beralih ke bermain di fair use YouTube, yaitu dengan mengambil sedikit bagian, hanya beberapa detik saja dari sebuah konten untuk dijadikan klip dan digabungkan dengan klip-klip yang lain. Ditambah pengeditan dalam video yang memungkinkan mengecoh sistem klaim copyright otomatis YouTube. YouTube sendiri memperbolehkan mengambil beberapa detik cuplikan dari konten orang lain dengan syarat tema konten yang diangkat tidak sama dengan konten utama atau cuplikan yang diambil. Cuplikan-cuplikan video yang diambil dan digabungkan harus mempunyai makna baru dan berbeda dari tema
dari cuplikan yang pertama. Ya memang agak ribet ya kalau mau main reupload secara aman, terlebih kita harus mencari bahan yang bebas pakai dan kita harus pintar-pintar dalam mengakali klaim copyright ini. Untuk lebih jelasnya silahkan aja kalian cari di Google dengan kata kunci fair use YouTube. Di sana dijelaskan juga bagaimana kita bisa mengambil beberapa bagian konten milik orang lain dalam batas penggunaan yang wajar. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah masih ingin membuat konten reupload atau membuat konten original? Ya itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Semoga pembahasan kali ini menambah wawasan dan ilmu bagi para YouTuber pemula seperti saya. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Bila ada yang salah atau kurang silahkan kalian komentar. Kritik dan sarannya saya tunggu ya. Saya Topik, salam sukses.